Ikhwatu fillah, bahwasanya fitrah Rabbaniyah yang diciptakan Allah ya, yang dijadikan Allah bagi manusia, diantaranya ada terfokuskan untuk eksistensi manusia, dan itu merupakan perasaan yang tertanam dalam jiwa manusia, yang juga merupakan penyebab adanya keraguan, kegelisahan, dan kesengsaraan bagi orang yang tidak menghiraukan panggilan fitrahnya atau menyimpang dari jalannya yang lurus. Nah, karena itu setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih dan suci. Ia tumbuh besar dalam keadaan suci ya. Tentunya kita tahu hadis ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, gitu. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan apa? Suci ya, gitu. Hanya saja ya, ketika ia berinteraksi dengan orang-orang sekelilingnya seperti keluarga, kerabat, dan kenalan, fitrahnya itu ada yang menyimpang dari jalannya yang lurus ya. Bukti nyata atas keberadaan fitrah ini adalah manusia selalu berusaha mencari kekuasaan, cahaya petunjuk, serta ketenangan jiwa. Manakala kehidupan di sekitarnya menjadi gelap ya, semua jalan itu terasa sempit ya. Jadi kalau sudah gelap, ya rasanya ya gimana, sempit ya. Kelihatan nggak ada cahaya gitu ya, gitu. Gelap gulita. Ya. Setiap usaha yang dilakukan selalu gagal. Ia dengan hati yang tulus maka menghadap pada kekuasaan Allah. Untuk dijadikan sandaran ya, dan tempat memohon. Ia berdoa secara tulus, memohon agar jalan keluar dan keselamatan. Nah itu ya. Jadi emang fitrahnya bahwa orang itu selalu apa? Kembali pada Rabbnya gitu ya. Jadi inna ilahi rajiun itu diantaranya kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu adalah fitrah gitu ya. Karena itu ikhwatu fillah, Allah telah menurunkan manhajnya sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang bertakwa. Ia jadikan sebagai undang-undang, di dalamnya terdapat petunjuk untuk meraih kebahagiaan dan kemenangan bagi siapa? Orang-orang yang muslim ya. Gitu tuh. Untuk orang-orang yang berserah diri. Ia tetapkan di dalamnya berbagai aturan yang begitu sempurna tuh ya. Banyak di Al-Qur'an, dan aturan-aturan itu tentu sempurna ya. Dan selalu ada hikmahnya. Dan aman ya aturan itu bagi orang-orang yang beriman. Manhaj ini menjamin kebahagiaan hidup. Jadi manhaj Al-Quran itu menjamin kebahagiaan hidup manusia. Sebaliknya akan menjauhkan manusia dari kekacauan, kegelisahan hidup. Maka seorang mukmin yang sejati adalah orang yang menghindarkan dirinya dari kekacauan dan kegelisahan hidup. Dengan cara apa? Tadi ya, kembali kepada Allah, taqarrub ila Allah, hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya, menjauhi semua larangannya sesuai dengan apa yang telah digariskannya. Maka semua perkara tempat kembalinya kemana? Kepada Allah.
seorang muslim yang tentu memiliki kesucian batin, kebersihan batin, dia tempat kembalinya kemana? Kepada Allah ya. Merasakan adanya pengawasan Allah ya. Jadi dia muraqabah ya. Merasa diawasi oleh Allah terhadap seluruh ucapan dan perbuatannya. Ya. Sehingga melahirkan dalam jiwanya kebutuhan introspeksi diri ya, yang tiada henti. Manhaj Rabbani akan memberikan kepada manusia berbagai faktor keagungan dan kemuliaan. Karenanya Al-Quran membicarakan banyak hal tentang manusia. Nah ini kita nanti bicara tentang manusia itu apa itu ya. Karena ini berhubungan dengan taharoh ya gitu. Karena sejatinya manusia itu harus butuh pengetahuan tentang kemurnian dirinya gitu. Nah itu. Karena itu Al-Quran itu menunjukinya langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam perjalanan mengarungi samudera kehidupan dunia ini ya gitu. Dalam mengarungi kehidupan yang fana ini ya. Al-Quran juga mengawasi, membimbing, serta menyeru kepada berbagai kebaikan. Sebagaimana juga ia membuka di hadapannya tentang berbagai macam kejahatan. Serta mengancamnya agar tidak apa? Jadi tidak dilakukan gitu ya gitu. Agar tidak dilaluinya gitu ya. Itulah bagaimana falsafah Al-Quran. Yang membahas juga falsafah yakni falsafah manusia secara sempurna tentang asal mula penciptaannya. Nah, nanti kita bicara ini ya. Terus bagaimana juga pertumbuhannya, kemuliaannya, dan keutamaan yang telah diberikan kepadanya. Tabiat dan berbagai macam faktor yang menjadikan dirinya unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Orang merenungkan Al-Quran tentang penciptaan akan mendapatkan beberapa hal penting seputar manusia. Nah, ini kalau kita merenungkan tentang manusia ya, bagaimana penciptaan manusia gitu ya. Nah, di antaranya nanti asal mula penciptaan ya. Bahwasanya Allah menciptakan manusia ya. Bagaimana asal mulanya? Allah menciptakan manusia dari tanah lalu menyempurnakannya dalam bentuk yang paling bagus. Gitu ya. Mintin ya. Tsumma ja'alnahu apa? Tsumma ja'alna naslahu ya. Punten. Min sulalatin mimma imahin itu ya. Jadi dalam keadaan yang paling bagusnya itu ya. Lalu dia meniupkan ke dalam tubuhnya ruh darinya yang suci. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi ya itu. Itu bisa ya dicek di surat As-Sajdah ya. Saya agak lupa nih. Surat As-Sajdah masih di halaman awal ya gitu. Tsumma ja'ala naslahu ya. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Itu ya, alhamdulillah ya. Nah itu bisa tuh. Cek tuh ya surat As-Sajdah ya. Kemudian dikembangkan melalui dengan apa? Perkawinan tuh ya gitu. Insyaallah. Kemudian juga pemuliaan manusia. Allah telah melimpahkan kepada manusia berbagai nikmat. Nikmat ilmu dan pengetahuan. Memerintahkan para malaikat agar sujud kepada manusia untuk memuliakan dan menghormatinya. Itu mah gampang ya, surat Al-Baqarah ya. Ayat 30 ya, sudah pada hafalnya. Memberikan nikmat sebagai khalifah di bumi
Inni ja'ilun fil ardi khalifah ya tuh. Surat Al-Baqarah ayat 30 udah hafal ya. Serta menundukkan semua apa yang di langit dan bumi demi kemaslahatan manusia tuh ya. Semua yang ada di langit dan bumi ini untuk siapa? Untuk kita semua tuh ya. Nah itu. Terus juga 2 poin lagi lah ya. Tabiat dan berbagai kemampuan manusia, bahwa Allah telah menghiasi pada diri manusia berbagai kemampuan dan keahlian, memberinya sifat tauhid secara murni, memberinya amanat, gitu ya. Di antaranya beban ad-din, gitu ya, dengan Islam, gitu ya. Jadi Islam sebagai bisa bukan hanya ad-din itu yang dipeluk saja gitu ya, agamanya bukan, tapi sebagai pandangan hidup. Ya, bagaimana ad-din sebagai pemandangan hidup ya gitu. Dan memperingatkannya dari berbagai godaan setan yang terkutuk gitu ya. Masya Allah. Dan tanggung jawab manusia. Allah telah menyempurnakan ciptaan manusia dengan memiliki sifat individual ya, dan sosial. Memberinya kemampuan memilih serta mengujinya dengan kemudahan dan kesulitan ya. Bisyari wal khair ya gitu. Dengan asyar kejelekan ya, diantaranya kesulitan tuh ya. Dan wal khair apa kebaikan ya, diantaranya kemudahan tuh ya, kelapangan. Nah itu. Nah, inilah tentunya yang bisa kita pelajari dari manusia ya. Tentunya menjadi hikmah buat kita semua.